dugaan korupsi Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo turut menyeret auditor Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Auditor BPK diduga meminta uang senilai 12 miliar rupiah kepada Kementan agar kementerian pimpinan Syahrul Yassin Limpo tersebut mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP. Hal tersebut terungkap dari saksi Hermanto, Sekretaris Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, dan juga Dirjen Prasarana dan Sarana Kementan Ali Jamil. Uang sebanyak 12 miliar rupiah tersebut diminta auditor BPK untuk memuluskan status WTP Kementan yang sebelumnya terganjal dengan temuan BPK dalam proyek food estate. Iya. Mohon disampaikan ke pimpinan. Apa itu? Untuk anggaran. Oh, anggaran. Iya. Minta anggaran, ini. Iya. Minta duit. Seperti itu yang mulia. Ya. Ya, Kok itu sulit disampaikan. sekali ngomongnya. Iya. Kronologisnya ini izin yang mulia. Betul yang mulia. Jangan sulit-sulit sekali. Iya. Waktu kita nih udah mau istirahat siang ini. Siap yang mulia. Saya cuma itu aja saya tanya. Iya. Gimana cara menyelesaikan? Ternyata ujungnya muter. Akhirnya ujungnya duit, udah. Ya. Betul. Siap yang mulia. Nah, berapa diminta, Pak? Saat itu kami mendengar infonya itu 10 miliar. 10 apa? 10 miliar. Terus disampaikan ada info dari Pak Victor ada tambahan. Oh, Terus saya bilang, loh, berapa kenapa begitu? Dia tambahan, dia bilang itu 2, jadi menjadi 12. Namun dari 12 miliar rupiah yang diminta, Kementan hanya sanggup membayar sebesar 5 miliar rupiah. Kasus korupsi di Kementerian Pertanian telah diselidiki oleh KPK sejak awal tahun 2023 lalu. KPK menyebut kasus tersebut bermula dari laporan masyarakat terkait adanya pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementan. Hingga akhirnya pada Rabu 11 Oktober 2023, KPK resmi menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Mulai dari Sang Menteri Syahrul Yassin Limpo, Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta, dan Sekjen Kementan Kasdi Subagiono. Sebelumnya Syahrul Yassin Limpo sempat mangkir saat dipanggil KPK. Ia bahkan sempat dikabarkan hilang saat akan ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. SYL dijemput paksa oleh penyidik KPK setelah menjenguk ibunya yang sakit. SYL tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis 12 Oktober 2023 pukul 7.15 malam. Dengan jabatannya tersebut, SYL kemudian membuat kebijakan personal yang diantaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi termasuk keluarga. Penggunaan uang oleh SYL yang juga diketahui KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit, cicilan pembelian mobil Alphard milik SYL, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, hingga pengobatan dan perawatan wajah bagi keluarga yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Rabu 28 Februari 2024, Syahrul Yassin Limpo bersama 2 tersangka lainnya menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi di Kementan. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat tersebut, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa Syahrul Yassin Limpo bersama Muhammad Hatta dan Kasdi Subagiono bersama-sama melakukan pemerasan pada pejabat eselon 1 beserta jajaran Kementan. Total uang yang didapat Syahrul Yassin Limpo dari pemerasan dan gratifikasi tersebut mencapai 44,5 miliar rupiah. Bahwa atas perintah terdakwa tersebut, para pejabat eselon 1 di lingkungan Kementan RI dengan terpaksa memenuhi permintaan terdakwa oleh karena khawatir terdakwa akan marah, takut dipindah tugaskan, demosi jabatan atau dinonjobkan. Bahwa jumlah uang yang diperoleh terdakwa selama menjabat sebagai Menteri Pertanian RI dengan cara menggunakan paksaan sebagaimana telah diuraikan di atas adalah sebesar 44.546.079.044 rupiah. Sementara pada sidang eksepsi yang digelar 13 Maret 2024, Menteri Pertanian periode 2009-2023 tersebut meminta untuk dibebaskan dari segala tuntutan. Eksepsi tersebut dibacakan oleh kuasa hukum SYL Jamaluddin Kudubun. Kami memohon hadapan majelis hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menerima eksepsi atau keberatan penasihat hukum terdakwa Profesor Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo, SH, MSc, MH, dibebaskan dari tahanan seketika
setelah putusan ini diucapkan. Sejak awal menjabat sebagai Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo diduga memaksa anak buahnya mengumpulkan uang untuk membiayai kebutuhan dirinya dan keluarganya. Jika menolak, para pejabat Kementan tersebut akan dimutasi hingga dipecat. Pemerasan yang dilakukan orang nomor 1 di Kementerian Pertanian secara terang benderang menunjukkan bahwa dana operasional menteri disalahgunakan. Praktik pemungutan upeti di dalam Kementerian Pertanian tidak bisa dibiarkan, apalagi dianggap lumrah. Hakim harus mampu membongkar kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang mencapai 44, miliar rupiah tersebut hingga tuntas. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.